ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kawan-kawan di luar negeri itu justru insya Allah bismillah apa yang ditakuti. Nasihat cuman mendengarkan radio rusak kok. Artinya dia nasihatnya di Kediri, ya hanya sesekali dia ke sana langsung sambil ngeruk bawa uang itu dapat sangu. Wah senang kalau dropos di luar negeri itu ratusan, mungkin puluhan juta sampai ratusan juta mungkin loh ya. Apalagi di Jepang sama Korea terus kantong-kantong keuangan itu jamaahnya juga banyak ke sana yang kerja di sana. Ya ngaji ya bagaimana sama itu. Insya Allah kawan-kawan kita tahu lah negeri itu bagaimana ngaji teknya ya cuman kayak mendengarkan radio rusak itu. Diputer banderne yang misal ya turu, ya ngombe kopi, ya santai, ya jagongan. Kan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga tuh. Makanya apa sih yang berat di kawan-kawan sahabat di luar negeri, di Jepang, di Korea? Ayo. Semangat Anda itu sedang ditipu untuk saudaraku yang saya khususkan, saudaraku yang ada di Jepang sana, di Korea, di Jepang atau yang lain di luar negeri yang mungkin agak banyak. Ya, Anda itu sedang ditipu. Makanya mereka semangat, pemenang nominal mata uangnya agak berharga, nilainya tinggi di Indonesia. Wah, itu sebagai ladang. لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ya, kalau kita menanggapi ucapan Jokam itu memang gak ada habisnya selama hatinya belum terbuka. Yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan umpatan, ucapan-ucapan jorok, kadang-kadang penghinaan dan sebagainya. Namun bagi kawan-kawan yang sudah membuka akal hatinya, akal waras, akal sehatnya, insya Allah biidznillah, apa yang saya sampaikan dengan saya mengucapkan dengan kalimat-kalimat pilihan kata yang tepat. Bahkan saya menggunakan kalimat-kalimat itu tidak angger jeplak, bahasanya wong Jawa, kletok sloro angger jeplak, enggak. Tetapi bagaimana bahasa saya juga bisa dicerna, ya artinya enggak kasar tapi tegas kalau misalnya bahasanya. Kemudian juga saya pilihan-pilihan katanya juga kadang-kadang sudah saya hati-hati, terus keceplosan itu pun mesti saya landasi mohon maaf gitu ya. Ini artinya memang saya berusaha mengajak selembut mungkin sebenarnya. Namun apalah daya, namanya orang yang sudah dianggap murtad pun bahkan tidak jarang dari mereka kemudian mengatakan wong-wong munafik ya ngono kuwi.
Orang-orang munafik itu perkataannya lembut, mengherankan, ucapannya mengherankan, membuat takjub Muhammad. Jadi mereka tidak kurang untuk mencela kita. Makanya kawanku, sahabatku, para mantan dan para kaum muslimin, hafizakumullah ta'ala, Anda diam juga dicela, Anda ngomong juga dicela, Anda diam juga dihina, Anda ngomong juga dihina, Anda diam juga diintimidasi, di boykot, dimusuhi, Anda berbicara juga dimusuhi. Sama-sama seperti itu, maka kita harus ada timbal balik yang kira-kira yang kita anggap bermanfaat bagi mereka, yaitu sadarnya, terbukanya hati mereka, membuka akal waras, membuka akal sehat, dan membuka akal selamat. Berbagai cara. Ada yang mengatakan, ya konten hanya sekedar konten untuk cari uang. Enak jawaban saya, kalau memang Anda tahu bahwasanya konten ini bisa menjadi cari uang, kenapa Anda tidak buat? Gitu aja selesai. Ya. Kan enak nih, tak kasih materinya ya semua yang ada di Ribat Aklis Salim ini jadikan materi bantahan. Sudah 1600 video, Anda buat 1600 video, satu-satu sampean komentari, satu-satu sampean bantah, itu sudah menjadi konten tersendiri. Kalau memang itu menjadi sebuah lahan, memang itu menjadi sebuah mata pencaharian atau yang lain. Jadi sampai di pusat pun mengatakan bahwasanya kalau Anda menonton YouTube mantan, sebenarnya itu sedang menghidupi mantan. Jadi bayangannya itu koyok-koyok YouTube itu sudah menghasilkan ratusan juta, puluhan juta, jutaan mungkin. Semudah itu kira-kira bayangannya koyok YouTuber itu. Padahal ya tidak juga seperti itu. Apalagi memang niatnya untuk dakwah ini seperti ini. Kita mendengar orang yang sadar, kita mendengar orang yang mau terbuka hatinya. Kita jangankan terbuka, jangankan sadar, menjadi bunglon aja sudah kita senang. Bahkan kita mendengar atau melihat kawan-kawan sahabat Islam Jamaah kemudian mengomentari dengan berbagai komen di YouTube kami atau di TikTok kita, itu pun kita sudah alhamdulillah akhir direspon. Anda yang mengatakan juga karena dia nggak laku nonton video yang lain atau membuat video yang lain nggak laku, makanya videonya menjelek-jelekkan jamaah. Padahal tidak sadar dia termasuk yang menonton itu adalah bagian dari pelanggan kita. Jadi sebenarnya dia sendiri juga mengatakan, saya juga nggak ngeh ketika menonton yang tidak bahasa mereka jelek-jelek nih jamaah. Saya baru ngeh kalau ada video mantan menjelek-jelekkan jamaah. Dan berarti dia ngomong sendiri sebenarnya terjebak dengan ucapan itu sendiri. Kamasyul muslimin hafizakumullah ta'ala, apapun itu, namun intinya, pokok intinya adalah kita itu menyadarkan. Anda perlu tahu bahwasanya doktrin dari pusat, bahkan saat ini nih, di bulan-bulan Desember seperti ini, kayaknya dari refresh ini. Saya tadi melihat ada informasi para penerobos daerah ini piknik. Ya di pikniknya lah, kan dia kalau bahasanya kan MLM. Dia termasuk marketing juga, dia termasuk orang yang memperkuat jihad keimaman. Tapi sayang, biasanya piknik pun itu bayar sendiri. Bayar sendiri, urunan dewi, wong itu satgasnya aja seragamnya berapa setel, sepatunya berapa setel, itu namanya talkie-walkie, kalau hatinya aja beli sendiri, modal sendiri, utang BMT, disaur bareng-bareng seperti itu kok. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan dari kepengurusan Islam Jamaah itu apa? Untuk kejamaahnya itu yang mana? Saya juga bingung kadang-kadang. Apa perannya untuk jamaah itu apa? Ketika dari jamaah kepada dia ke atas jadi infak, tapi ketika jamaah butuh ya golek dhewe. Seragam pun itu sifatnya misalnya ada seragam juga subsidi, jujur aja.
Bahkan nyaris tidak sedikit alias banyak 100% dibayar sendiri. Bahkan kemarin dulu ada yang keluh kesah seperti ini. Lah ya tetap Mas, bersih-bersih yang hari Jumat berapa bulan yang 2 bulan yang lalu ya kira-kira ya. Bersih-bersih itu tahu-tahu warga Islam jamaah seluruh Indonesia bersih-bersih. Sampai Pak RT bingung. Biasanya diundang nggak tahu teko tapi bersih-bersih semua selokan-selokan. Itu kan dikasih kaos tuh beli itu loh jamaahnya sambat. Suatu perintah kon resik kon tuku kaos kon bayar dhewe sisan. Bukannya dikasih tapi suruh bayar dan kon tuku san tulisannya kayak itu. Terus apa yang diambil coba? Ayolah Islam jamaah berpikir logis, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Nah, ayo berpikir logis. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang antum dapatkan dari Bapak Imam? Itu sih masalah ekonomi sih. Ya oke, masalah ekonomi sosial oke. Terlepas dari itu ajarannya yang semakin lama semakin tidak berhenti, bahkan jargonnya sampai ila yaumil qiyamah. Sampai ila yaumil qiyamah, tidak berhenti-berhenti. Terus dijalankan. Ini ajaran macam apa ini? Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Ayo sahabatku semua, sadar, buka hati, buka. Ayo, yang komentar di Facebook, di mana di Facebook jarang saya dikomeni, jarang sekali. Bahkan nyaris tidak ada. Kalau Facebooknya apa Ustadz? Facebooknya Ribat Akli Salim. Sama. Kalau Facebook saya pribadi ini belum bisa dibuka karena ganti HP lupa passwordnya biasa. Kalau yang ada ya itu yang mana Ribat Akli Salim itu ada Facebook juga. Silahkan pengikutnya ada sekitar 1000 sekian pertemanannya ya, baru belum lama juga. Kalau di Facebook nggak begitu ada yang komen, tetapi kalau sudah di TikTok, di YouTube, alhamdulillah. Ini terjebak, bahasa saya kemarin kan jebakan Batman, dia kena walaupun dia mengatakan menghujat saya, tapi setidaknya subscribe, mengikuti dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ajarannya tidak bisa dihentikan, tidak bisa diingatkan. Bahkan dengan PD-nya seakan-akan si Pak Haryono Ihsan itu ya, SPDI itu ya. Sama loh, SPDI wong kuliahnya juga sama dengan saya. Tahunnya sama. Cuman sana di STAI Kediri, Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri. Kalau saya di IAIN dulu, sekarang di UIN. Tahunnya sama persis, tahunnya sama. Makanya termasuk jadi alasan saya saat saya disidang, kenapa kamu kuliah di UIN, kenapa kamu kuliah di IAIN, saya katakan, Paku Bumi saat ini kuliah Pak. Paku Bumi itu ya kuliah sama. Oh iya. Paku Bumi ya kuliah dan STAI Kediri ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Kediri. Sekarang saya nggak tahu apa jadi IAIN masih STAI. Tapi kalau saya IAIN terakhir ijazah saya IAIN ijazah saya S1, kemudian kemarin baru mungkin 3 tahun ini kayaknya sudah meningkat stratanya jadi Win Raden Mas Said. Pak Haryono misalnya, Paku Bumi dengan bangganya memberi kabar ke kawan-kawan di Korea, dikira mereka tidak ada yang bunglon. Kawan-kawan di luar negeri itu justru insya Allah bismillah apa yang ditakuti. Nasihat cuman mendengarkan radio rusak kok. Artinya dia nasihatnya di Kediri. Ya hanya sesekali dia ke sana langsung sambil ngeruk bawa uang itu. Dapat sangu. Wah senang kalau dropos di luar negeri itu ratusan, mungkin puluhan juta sampai ratusan juta. Mungkin loh ya. Apalagi di Jepang sama Korea terus kantong-kantong keuangan itu. Jamaahnya juga banyak ke sana. Yang kerja di sana. Ya ngaji ya bagaimana sama itu. Insya Allah kawan-kawan ya tahu lah negeri itu bagaimana ngaji teknya ya cuman kayak mendengarkan radio rusak itu.
diputer banterne yang ngisor ya turu, ya ngombe kopi, ya santai, ya jagongan. Kan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga tuh. Makanya apa sih yang berat di kawan-kawan sahabat di luar negeri, di Jepang, di Korea? Ayo. Semangat Anda itu sedang ditipu untuk saudaraku yang saya khususkan, saudaraku yang ada di Jepang sana. Di Korea, di Jepang, atau yang lain di luar negeri yang mungkin agak banyak. Ya, Anda itu sedang ditipu. Makanya mereka semangat. Pemenang nominal mata uangnya agak berharga, nilainya tinggi di Indonesia. Wah, itu sebagai ladang. Anda sudah di luar. Ya. Anda cari masjid Islam umum aja kesulitan, mungkin di daerah-daerah komunis atau daerah-daerah mayoritas non-muslim, apalagi terus milih-milih untuk masjid Islam jamaah. Akhirnya ya terjadi neng ganggang, neng gubuk, nih ya Allah. Padahal di sana mungkin ada masjid-masjid resmi dari pemerintahan. Sudah, itu masuk aja, nggak apa-apa. Itulah kelakuan Islam jamaah. Kalau kaum muslimin ke luar negeri, insya Allah binillah, saya katakan luar negeri, dia melihat masjid itu mesti senang. Mesti senang lihat masjidnya. Wah, alhamdulillah, terutama di masjid di negara-negara non-muslim, mayoritas non-muslim. Tetapi Islam jamaah tidak menjadi kesenangan tersendiri, tidak ada bedanya. Dia hukumnya sama, apakah ada masjid atau nggak ada masjid, hukumnya sama. Tetap aja nanti kita sembunyi-sembunyi. Hatta fil Makkah, fi Makkah, sampai di Makkah wal Madinah, sampai di Makkah Madinah itu loh. Lihat masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Enggak juga kemudian membuat rasa kebanggaannya, tetap aja Jumatan ini hotel-hotel, Jumatan ini yang selokan nih apa itu lobi-lobi atau di gang-gang gitu. Apa coba? Ayo. Itu doktrinnya Pak Haryono itu ya. Seakan-akan membenarkan dan seakan-akan semua yang dikatakan Pak Khalil. Padahal intinya saya terlepas dari apa itu lika-liku perjalanan tabayun dan lain sebagainya. Tapi inti pokoknya adalah Islam jamaah tidak menerima sebuah revolusi, sebuah perubahan yang lebih baik dan lebih benar. Bukan hanya baik tapi juga lebih benar. Yang sesuai dengan pemahaman Quran hadis, sesuai pemahaman salaful ummah. Tidak mau terlepas intrik-intrik dari sebuah tabayun apa Pak Khalil gini dan gitu, terlepas dari itu. Namun inti poinnya adalah dia nggak mau menerima itu aja. Kamasyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayo sahabatku semua, jangan mau Anda ditipu oleh para pembesar Islam jamaah. Di sana di pusat itu Allahu a'lam bishawab, apakah rayaan jabatan, apakah rayaan harta, apa rayaan rebutan atas nama sertifikat. Sudah, itu sudah. Dan itu sudah lama, kejadian lama, artinya sudah kebiasaan lama. Namun yang dibawa seakan-akan mendengar, melihat itu sebuah apa? Sebuah ibadah, sebuah pusatnya, menjaga kemurnian agama, namun mikirnya aku mau jadi sopo. Kalau Anda mendengar percakapannya wakil 4 dengan wakil 4 dengan sang imam, saya mendengar langsung dari telinga saya. Tak sesuai apa yang kita pikirkan. Saya kira omongannya setiap detik, setiap saat memikirkan agama. Ternyata tidak. Saya mendengar langsung, wallahi. Hampir berapa jam, 3 jam, 4 jam saya mendengar langsung. Walaupun di balik serambinya. Apa yang dibicarakan? Tanah, proyek, kapling, saham. Itu sekelas wakil 4 dan imamnya itu yang diobrolin seperti itu. Sampai saya duduk di bawahnya itu. Ya Allah.
Itu khusus wakil 4 loh, pas di ruang makan saya di sebelahnya gitu. Lama musyawarah ya, kita ada tanah di sana, ada tanah di sana. Tapi bagi kita di bawah-bawah seakan-akan Bapak Imam itu mikir jamaah, mikir apa? Mikir proyek ternyata. Yang untuk membeli hartanya jamaah, yang dapat fee wakil 4 dan para pengikut-pengikutnya, para pendekat-pendekatnya. Yang dapat fee mereka, tapi yang modali jamaah. Iya hukumi. Yang modal proyek sana sini IR buat proyek, tapi yang dapat fee, dapat keuntungan seberapa persennya masuk kepada kantong-kantong wakil 4 atau sang imam. Itu nyata. Anda membantah nggak membantah, wong di dalam aja juga seperti itu kok, merasa kok. Nyatanya aja orang-orang yang masih di dalam itu seperti itu, merasa sebenarnya. Cuman ya karena masih terdoktrinnya tetap dikembalikan pada ya sudah urusannya sendiri-sendiri. Ya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iya dipertanggungjawabkan sih. Tapi Anda itu ada pilihan yang lebih banyak, lebih sesuai sunnah, lebih baik. Kenapa masih betah di situ? Ayo, buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda. Silakan Anda akan berkomentar apapun, silakan monggo. Yang niat penting kita niatnya adalah niat untuk berdakwah, membuka akal sehat jenengan. Nah, kasihan sebenarnya yang di bawah cari surga sungguhan. Benar-benar cari surga, yang di atas rebutan jabatan. Naudzubillah min syarri dzalik, sampai ya ada urusan-urusan wanita. Wayuh bahasanya, ta'adud, poligami, dan sebagainya. Itu sudah jadi rahasia umum. Walaupun itu bersifat oknum, tapi ada dukungan, ada menjembatani nikah ini, nikah bitona, nikah rahasia, nikah siri itu ada. Artinya berarti menjadi sebuah apa? Sebuah ajaran. Kalau oknum sih 1, 2, ini ratusan, bahkan mungkin ribuan dari para pengurus-pengurus. Baik pengurus desa, pengurus pusat, pengurus daerah, sampai pengurus kelompok. Oke, demikian saudaraku semua. Ayo buka akal sehat Anda. Ayo kita hijrah. Ayo kita menyongsong kepada Islam rahmatan lil alamin. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.